Oke guys, selamat datang di channel gue. Saat ini gue mau nge-reaction dari grup kurir Jabodetabek tentang masalah-masalah COD, masalah-masalah yang barang gak sesuai sama apa yang dipesan. Sebenarnya untuk order paket-paket kayak gitu kita harus pinter-pinter sih. Sekarang juga karena ada beberapa, tapi nggak semua, itu seller-seller yang nakal, yang dia masang iklannya itu apa, tapi paketnya itu yang datang apa. Contohnya aja Mister Box. Ada juga penjual yang ibarat kata tuh pinter, dia masang iklannya itu apa, tapi di dalam iklannya itu ada pilihannya lagi. Kayaknya kalau misalnya kita sering lihat nih, harga sepatu itu sekitaran 10.000, tapi pas kita masuk ke pilihan itu ada pilihannya itu kaos kaki dan sebelahnya itu ada sepatu. Jadi semuanya itu harus kita pinter-pinter sih sebenarnya milih seller. Dan ada juga beberapa itu emang kesalahan dari staff dari seller itu. Misalnya dia mesennya apa, yang dikirim apa, mungkin tak kesalahan tracking ID, kesalahan nama atau apa, namanya nama kan ada aja yang sama, apalagi angka gitu ya kan. Yang namanya angka itu cuma 1 sampai 9 terus 0. Jadi wajar sih kalau ada kesalahan. Tapi harusnya pas ada kesalahan kayak gitu, ketika kita atau buyer ngechat ke seller, seenggaknya ditanggapi dengan positif dan dikasih tahu cara ngeretur kayak gimana. Ntar gue ada video cara ngereturnya nih, nanti kita lihat ya. Oke, untuk pertama-tama gue bakal nge-react di dalam grup kurir Jabodetabek nih ya, postingan-postingannya. Yang pertama itu ini dia, Ahmad Irfan Fauzi. Dia nanya nih, numpang tanya dong para admin beserta jajarannya, ekspedisi mana sih yang paling cepat sampai? Jangan dibully ya, cuman sekedar nanya. Nah, di sini ada JNT, Antar Raja, JNE, Ninja Express, JDID, si cepat. Kalau emang mau nanya cepetan mana, semuanya itu relatif sama sih, kecuali lu misalnya instan kurir, Gojek instan, Grab atau enggak Someday, Grab Someday, Gojek Someday. Oke, kita lihat aja komen-komennya di sini. Yang pertama dari Sekmeya, JNT cepat hanya di drop. JNT cepat hanya di dropin tapi kurir lambat antar ke rumah. Oke, jadi maksudnya dia ini cepat, cuman nyampe gudangnya itu cepat, tapi dari kurirnya itu lama nyampainya ke rumah. Jadi prosesnya itu sebenarnya kayak gini loh. Misalnya udah nyampe di gudang, nah di gudang itu ada bagian penyortiran barang lagi. Penyortiran barang itu baru ngasih ke kurir itu dia nyortir lagi, atau namanya mapping itu dari pertama dia kirim area mana sampai ujungnya di mana, kayak gitu loh. Jadi kayak ada beberapa orang tuh misalnya nanya ke kurirnya atau ngomongin kurir, Mas paket saya jam berapa nyampainya, kayak misalnya kurir yang ada nama dan nomor teleponnya, pasti suka customer nanya, Mas paket saya kira-kira jam berapa nyampainya. Kadang kalau kurir lagi ribet itu dia nggak bakal balas atau nggak bakal buka WA-nya. Kenapa? Karena dia udah sibuk mapping. Kalau dia nggak balas itu butuh waktu juga, walaupun sebenarnya nggak lama. Tapi kan kalau misalnya udah dibalas sekali, pasti ada ujung-ujungnya pertanyaan lain. Misalnya, Mas misalnya ini customer jatuhnya ada di tengah-tengah
antara dia ngirim pertama sama saya yang terakhir, dia ada di tengah-tengah atau enggak di ujung lah. Mas, bisa nggak sekarang mas, soalnya saya mau pergi nih jam sekian-sekian, takutnya nggak ada di rumah. Oke, si kurir paling jawabnya, kalau misalnya bisa pasti dia jawab bisa, tapi pasti dengan berat hati. Kenapa berat hatinya? Pertama, dia udah nge-mapping nih, misalnya dia udah dimasukin karung atau dimasukin tas, tumpukannya itu udah dari yang pertama paling atas dan terakhir paling bawah. Itu paling bawah itu berarti yang terakhir ya kan. Misalnya dia paketnya ada di tengah-tengah, kalau dia misalnya ngikutin maunya si buyer, otomatis kan dia ke rumah buyer nih yang minta diantar sekarang, dia bongkar barang dulu, jatuhnya itu ngacak-ngacak lagi nyari paket si buyer. Nah makanya kalau misalnya ada buyer yang kayak gitu minta cepet diantar, apalagi yang COD ya kan, takutnya emang mau pergi. Sebenarnya simple sih, tinggal titipin sama orang rumah duit COD-nya berapa, tinggal hubungin ke kurirnya, mas paket ini saya kalau jam sekian nggak ada, duitnya udah saya titip anak saya, saudara saya atau siapa saya lah, atau nggak di tetangga, kayak gitu aja. Jadi simple. Jadi kurir juga kan jatuhnya kalau misalnya nggak ada orang pakai COD, nggak ada yang bisa nalangin, pasti dia kalau emang antreannya dia selesai sebelum malam gitu, mungkin bisa jadi dia balik lagi. Tapi kalau misalnya paketnya masih banyak, belum tentu dia bisa balik lagi. Jadi alangkah baiknya untuk customer yang pesan barang COD ya, COD, cash on delivery, bukan COD dalam arti kayak di Facebook antara penjual pembeli. COD itu diartiin ketemuan, barang dicek sesuai jadi. Nah tapi rata-rata COD di sini yang mereka tanggap itu adalah COD itu kita lihat barangnya dulu baru kita bayar kalau sesuai. Tapi kalau enggak, rata-rata ada yang terima, ada yang enggak. Padahal COD artinya dalam logistik atau ekspedisi itu enggak COD kayak di Facebook atau sama orang lain yang langsung penjual ke pembeli. Kalau ini kan pihak ketiga ke pihak kedua yang beli. Oke. Balik lagi ke komenan ya. Tergantung daerah dan petugasnya kak. Kalau di saya sih cepat order via Tokped. Ahmad Julfana Miladi, JNT Super paling cepat. Infonya dong jasa pengiriman paket yang bisa kirim surat dan dokumen penting. Kalau selama ini gue sih pak, kalau dokumen itu dulu pernah pakai JNE dokumen, tapi tergantung sih. Semua ekspedisi bisa mengantar dokumen. Terus Arya Adi Prasetya, semua cepat, tinggal gimana nulis alamat lengkap atau tidak, dan yang pasti nomor selalu aktif, karena kalau nggak aktif kurir bingung, akhirnya kadang terlantar di kantor paket. Nah lagi satu lagi nih, banyak kan orang tuh ngirim masukin alamat tuh cuman nama jalan, RT RW, nggak ada nomor rumah. Nggak semua orang tahu, atau kecuali yang udah pernah nganter atau udah pernah hubungin ya kan, tahu di mana. Jadi nulis alamat cuman RT RW atau nama jalan doang juga nggak masalah. Tapi kayak misalnya customer baru nih, cuman nulis nama, alamat, RT RW, nama jalan, nggak ada nomor rumah. Udah gitu nomor teleponnya nggak bisa dihubungin. Gimana coba kalau misalnya posisi kurir di posisi buyer atau CS?
dia telepon nggak nyambung, dia mau anter ya bingung mau nganter kemana, kayak gitu loh. Jadi alamat tuh penting. Kalau bisa sih selengkap-lengkapnya, atau enggak kasih patokan. Kalau misalnya kayak kontrakan gitu kan, biasanya jarang yang ada nomor rumahnya. Misalnya jalan A, kontrakannya si ibu A atau si ibu B, atau enggak patokannya gitu dekat masjid ini atau enggak dekat warung ini gitu. Jadi gampang. Jadi misalnya nggak tahu rumahnya juga, seenggaknya dia udah ada patokan, pasti udah ada bayangan ini di sebelah mana. Kalau misalnya dia nyampe patokan, seenggaknya dia nanya ya kan, pasti nanya. Karena kenapa, kurir juga nggak mau ada paketnya yang fail atau balik banyak itu, karena rata-rata kurir sekarang tuh hitungannya bayarannya itu nggak gaji tapi per paket sukses. Per paket sukses itu misalnya satu paket itu misalnya dia dibayar 1.500, rata-rata pasti kurir tuh maunya paket itu sukses. Karena kenapa, itu jadi duit buat dia, jadi duit buat dia. Kalau nggak sukses mubazir. Kenapa mubazir? Ya nggak, karena nggak ada hitungannya. Misalnya dia bawa paket 5 biji misalnya, ini gampangnya aja lah, dia dibayar 1.500 satu paketnya, sukses ya. Yang sukses cuma 2, jatuhnya dia cuma dibayar 1.500 kali 2 jadinya 3.000. Nah yang tiganya, aturan yang tiganya itu jatuhnya 4,5 ditambah 3.000, aturan kan dia dapat 7.000 nih. Cuman karena yang 3 ini gagal, entah faktor apalah, misalnya jatuhnya kan mubazir, nggak dapat hitungan paket kayak gitu. Makanya kalau bisa untuk customer yang mesen paket COD ataupun non COD, tolong dikasih alamatnya yang jelas. Jadi kurir juga nggak ribet nganternya. Tapi terkadang juga emang ada sih ngasih alamatnya nggak jelas, nomor handphone nggak aktif. Dalam artian mereka tuh mikirnya apakah COD ini, sampai syukur nggak ya udah, ya kan. Cuman untuk kurir pasti ngutamain itu paket nyampe. Kenapa? Karena rata-rata kurir sekarang itu dibayarnya hitungan paket sukses per paket kayak gitu. Nih komenannya Dendi Saputra, semuanya juga sama kok, pada cepet. Iya benar, semuanya sama, cuman kadang lamanya itu gini loh. Misalnya paket kita mesen di salah satu, di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain lah. Kadang seller itu barangnya nggak ready. Misalnya kita pesan ya, kita udah check out, kita udah transfer misalnya, cuman pas kita udah bayar, udah transfer, itu barangnya kosong. Nah antara dari penjual mau cancel atau enggak, atau dia nunggu sampai barangnya ready. Makanya kadang suka lama kan paket datang kayak gitu. Kadang di notifikasinya itu sedang diproses, udah berapa hari masih diproses aja, itu kayak gitu. Nah kayak yang gue bilang, semua juga cepet tergantung kondisinya aja ya, macam-macam kondisi kayak tadi, dari barang di seller nggak ready, dari masalah udah ready, udah nyampe tujuan akhir udah nyampe ke gudang daerah kita nih, cuman karena alamatnya nggak jelas, nggak bisa dihubungin, ya itu terkendala. Iko kodok, semua tergantung dari awal ekspedisinya cepat, tapi kalau seller toko yang Anda beli lama memproses pesanannya, sama aja, karena kan dari pihak jasa pengantaran juga nunggu barang ready baru di pick up. Kalau sellernya cepat, proses packingnya dan prosesnya insya Allah cepat dan dibantu dari pihak pembeli dengan mencantumkan nomor aktif, alamat lengkap, minimal ada patokan yang jelas. Kalau menurut saya, soalnya saya mantan orang pick up dan delivery, kurang lebih tahu awal mulanya paket yang orang pesan. Ya benar banget kayak gitu, karena
Ya dia bekas mantan ekspedisi juga. Dari Thanks Fernandes, nggak ada yang cepet, semua juga ada prosesnya. Hal-hal yang bikin lambat pengiriman sebagai berikut: nomor tidak aktif, tak terdaftar, atau alamat yang nggak jelas, nggak lengkap, kondisi di lapangan tidak memungkinkan seperti macet dan lain, dihubungin low respon. Kalau ingin cepat sampai, datang langsung ke pasar, toko, atau mall. Ya bener, kalau mau cepet ya langsung ke pasar, beli ke mall, dan juga bisa milih kan sesuai yang kita mau, kayak gitu. Udah tertera di situ yang paling cepet ya si cepat. Nggak juga sih, tergantung. Ya emang kalau namanya sih cepat. Oke, intinya sih semuanya sama aja, semua tergantung kondisi. Dari tadi mulai dari penjual, ekspedisi, semua itu bisa apa ya, semua itu ada masalahnya sendiri-sendiri, cepat atau lamanya. Oke, next aja yang kedua. Oh, ini yang sempat viral kemarin, yang bawa-bawa samurai. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Iya Pak. Beginian kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Tadi kan saya bilang. Jadi dia mesen paket tuh isinya kertas kosong, atau enggak boxnya itu enggak ada isinya. Bang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Nah bener, ini sebelumnya kurirnya udah kasih penjelasan. Kalau memang ragu atas kemasannya, misalnya topi lah, tapi bungkusnya itu cuma segede gini, topi dari packaging aja udah nggak meyakinkan. Emang lebih baik ditolak, lo kan udah nggak meyakinkan daripada jatuhnya kayak gini. Cuman kalau udah begini, pernah ketipu. iya. Sekarang kalau, setiap nah, saya buka. oh nggak bisa. Jadi kalau misalkan, Nah oke, ini bapak ini emang pernah ketipu nih kalau dari videonya ya, makanya tiap datang paket dia buka, tapi nggak kayak gitu prosedurnya. Bapak sekarang minta uangnya lagi Pak. Nah, nggak bisa. Situ nggak balikin duit saya. Situ bahaya. Bahaya gimana Udah mulai ngancam. Pak? Pak, Bahaya saya kan, bagaimana? Udah antar penipuan saya lapor itu. Saya nggak mau tahu, ini kosong. kalau Bapak mau Bapak laporin tahu kan saya, kasusnya? kalau Bapak mau laporin saya silahkan. Bukan masalah laporin, balik. Ya dari sini juga dari pihak kurir sendiri sih udah ngejelasin dari awal kan, jangan dibuka dulu kalau emang nggak yakin. Cuman customernya ini tetap ngotot buka dan zong. Uang saya. Oh, Balikin uang saya. nggak? iya. Nah ini ada lagi nih, dia di pinggir jalan, kayaknya daerah pegunungan. Ini posisi kurirnya dan dia nganter ke sini nih, di sini nih. Lihat aja videonya. Woi, delivery Lazada, truk-truk itu. Nah, ini rumahnya. Bayangin, kira-kira kedengeran nggak? Oke, next. Nah, ini nih kalau nggak salah ini yang misteri box ya. Coba kita lihat videonya. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beli paket yang cerdas, masa harga Polytron dengan harga 7.000? Di mana ada harga Polytron? Ya, bapak-bapak ibu kalau beli paket yang cerdas. Paket segini Polytron apa? Harganya berapa? Tron 7.000. 7.000. Di toko mana saya beli 10 ataupun 100 kalau harga Polytron 7.000? Pakai otak. Pakai otak. Tolong ya, harga Polytron nggak 7.000. Kalau yang harga Polytron 7.000 mungkin itu colokannya doang. Oke, ini yang namanya mystery box. Jadi dia masang iklannya apa, cuman karena
kita ngeliat harga murah nggak pakai ngebaca lagi deskripsinya itu tentang apa. Jadi kita main check out, tahu-taunya zong. Lo nggak pakai kayak gini, kan ini cuman gelang, stiker, gantungan kunci, atau cuman bubble wrapnya doang kayak gitu. Ini namanya mystery box. Makanya jangan tergiur sama harga murah ya. Next, kalau ini nggak ada sangkut pautnya ya sama kurir ataupun logistik. Coba kita lihat. Ini pekerja ya proyek. Kuli bangunan diberhentikan dari pekerjaannya gara-gara tidak memakai masker untuk lokasi menutup. Semoga kedepannya mendapat pekerjaan yang lebih baik. Oke, kuli bangunan harus kerja pakai masker. Kebayang nggak? Kuli bangunan nggak pakai masker aja itu udah ngap, udah capek, udah panas-panasan ya kan. Apalagi harus pakai masker. Kalau kata si abangnya tadi, pakai otak. Yang ketahuan tidak pakai masker, kami dari tim security ya langsung ambil tindakan dan dikeluarkan dari proyek. Ini orangnya ya langsung dikeluarin dari proyek gara-gara nggak pakai masker. Emang nggak ada cara lain. Gimana coba ceritanya kalian nguli, ngangkat pasir, ngaduk semen, terus naik dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3. Kalau misalnya gedung-gedung yang dibangun itu gedung-gedung gede, engap gak? ayo mas. Kasian juga sih ya, maksudnya nggak wajar gitu loh dikeluarin gara-gara nggak pakai masker. Oke, next. Nah ini juga gara-gara barang nggak sesuai nih. Kita lihat videonya. Lah mas saya mah, yang kamu anggap enteng saya. Itu paketnya udah dibuka, udah Iya, nggak bisa walaupun Pak. dibuka, balikin duit saya. Iya, paketnya udah dibuka, minta duit dibalikin. Kalau enggak, saya borgol kamu sekali. Di borgol Iya guys. Pak, soalnya udah dibuka, saya nggak bisa, udah dari hak kantor. Sekarang juga saya bawa kamu bawa ke kantor. Kalau nggak balikin duit. Ini penipuan. Kok penipuan sih? Ayo. Saya cuma Penipuan enggak, kurir nggak nipu kok pak. Namanya kurir kan cuma ngantar paket, tahu juga nggak isinya apa. Karena kurir itu apa ya, bisa dibilang nggak mau tahu lah isinya apa yang dibeli, isinya berapa, warnanya apa, bentuknya kayak apa. Kurir juga nggak mau tahu, taunya cuman ngebaca alamat, nama, kayak gitu doang udah. Jadi kalau nggak sesuai itu udah bukan job listnya kurir, pengirim doang Pak. Iya, balikin itu duit kan saya. pengirim doang. Saya nggak terima. Bilangin. Iya, Kamera saya. apa sih? Ininya udah dibuka Pak. Heeh. Ini harganya 44.000. Iya, nanti saya kena penalti Pak. Iya, penalti apa lah. Yang penting berarti saya bisa belikan aja. Jatuhnya gini loh, kalau barang sudah dibuka nggak jadi dibeli, jatuhnya yang ganti itu kurirnya, ngerti? Ya kurirnya misalnya barang yang nggak perlu buat dia, buat apa gitu, jatuhnya dia yang bayar ke kantor, dia yang storein duit yang seharusnya dibayar sama customer, jadi dia yang bayar ke pihak ekspedisinya dia sendiri. Karena apa, paket yang udah dibuka itu nggak bisa dibalikin ke gudang. Makanya jangan nganggap ya udah tinggal balikin aja, nggak segampang itu tinggal balikin aja ke gudang. Jadi kurir juga harusnya bisa ngedukasi caranya ngebalikin ke pihak seller kayak gimana, ngereturnya kayak gitu. Jadi sebelum paket dibuka itu harusnya customer tuh udah tahu, harusnya udah tahu ya, kayak gimana sistemnya. Oke, next. Nah kalau ini bukan video ya, ini kayaknya bajunya dari Lex ya.
Nah, coba kita baca nih. Saya sebagai kurir Lazada ingin curhat dari hati. Jika belanja online di Lazada, jangan asal pencet-pencet barang mystery box. Pengen dapat HP, dapat barang bagus tapi harga murah, tapi gak dilihat dulu rating atau komentar CS. Jadi pas paket datang barang beda isinya. Kadang hanya karet gurita HP. Itu kan karet gurita HP itu yang buat nempelin itu, yang apa sih ya gitulah ya karet gitu. Kadang cincin yang murahan, kadang kosong sama sekali. Pas datang kurir dimaki-maki, gak jelas, dikira kurir sekongkol dengan seller, padahal kita tugasannya pengantaran, tidak lebih dari itu. Perlu joki nggak bang? Orang lagi curhat nih malah nawarin joki. Ada loker gak bro jasa? Oke, kalau mau nanyain loker itu sebenarnya kalau loker di ekspedisi itu jarang sih ada yang share, walaupun ada jarang ya. Biasanya sih untuk ngeser kayak gitu dari orang dalam sendiri, misalnya dari pihak gudang ngeser ke kurir-kurir nih, ada temen saudara yang butuh kerja, kayaknya itu yang cepet. Kalau kayak naruh lamaran gitu jarang sih, tapi walaupun ada. Oke, next. Ini juga nih kayaknya komplain nih, mau temper glass pecah. Andai saja ada undang-undangnya ya, orang kampung dilarang belanja online dikarenakan minim wawasan. Wah, rasis, nggak boleh gitu. Sebenarnya bukan orang kampung sih, tapi tergantung wawasan. Tapi wawasannya benar, tapi nggak boleh rasis orang kampung juga. Orang kampung kan juga nggak udik-udik banget lah. Ini dari yang posting gambar ini ya, buat semua kurir nih, simak. Kalau ada kiriman pakai tulisannya jangan dibanting, barang mudah pecah, ente harus hati-hati. Kalau banyak kiriman, ente harus hati-hati kalau banyak kiriman, jangan ditindih paling bawah, dan juga jangan diikat terlalu kencang. No, hasilnya kemasan paket pengok risk kali ya. Pas dibuka jelas pasti hancur. Buat seller juga nih, kalau ngemas barang mudah pecah jangan digempit pakai kardus, gempit gini ya. Gempit pakai kardus, itu kardus kan beda, benda padat atau keras. Kalau ngemas paket, kalau ngemas paket, ngemasnya harus sesuai isi paket, paham nggak? Pakai otak. Dan dilihat dari harga, ini mau harganya 1000 kayak 2000 kayak itu kan tetap namanya kiriman atau amanat, harus disampaikan dengan hati-hati. Rata-rata sih ada yang kayak gini, ada yang pakai kotak kecil juga, ada yang cuman dijepit kardus kayak gini. Itu kenapa itu kan cuma tipis. Kalau dia mesennya kayak barang pecah belah, dia maunya packingnya pakai kayu, ya wajar dong pakai kayu ya kan, barang pecah belah. Udah gitu kan ongkosnya beda lagi, packagingnya juga beda lagi, ongkos kirimnya beda, karena ada hitungan volumenya. Kita lihat komennya nih, ada padahal yang salah kurir share-nya yang dibully korbannya. Emang sedih, aku tuh gagal amat kok nyalain orang kampung, dipikir orang kampung goblok. Ralat aja itu yang benar, orang yang kurang wawasan ya. Benar, orang yang kurang wawasan, bukan orang kampung ya. Salah lu, nggak boleh ngomongin orang kampung lu. Mas itu tinggal di kota mana? Kok situ yang ngatur sih? Orang kampung dilarang belanja online. Ini ya, kalau orang kampung duitnya lebih banyak dari lu, mau apa? Mau apa lagi? Dan dia bilang belanja online pun gak minta duit sama lu. Ngaca lu, oke lu aja kampung gancok ngelarang orang kampung belanja. Nah kan dibully lu gara-gara ngatain orang kampung. Sarahin terus tuh kurir, sabar bang, dikit-dikit kurir. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Bisa jadi orang kampung lebih baik dari lo. Nah lo serang balik kan gara-gara ngomongin orang kampung.
lagi-lagi ini dipersulang kurang pembelaan ini, gak ada pembahasan lain yang lebih positif. Emang iya ya. Oke, jadi itu kan dia mesen tempered glass. Jadi semua itu ada step by stepnya. Pertama dari buyer atau pembeli itu melakukan pesanan, habis itu di packing lah atau dibungkus lah atau diproses lah sama penjualnya. Kalau udah diproses itu ada lagi mereka aplikasinya itu buat ngajuin atau ya intinya itu buat ada yang pick up lah dari jasa entah dia pakai jasa ekspedisi apa, ntar juga ada yang pick up. Nah dari pick up itu dia bawa ke gudang daerahnya dia nih yang dekat. Nah dari gudang itu, misalnya gudang itu ada di Bandung. Nah yang beli ini ada di daerah Jakarta. Pertama dari penjual di pick up kurir, dibawa ke gudang. Dari gudang itu ada bagian penyortiran lagi, dipisahin buat daerah Jakarta mana, Jakarta Selatan buat Jakarta Barat. Nah misalnya udah nyampe di area misalnya Jakarta Barat itu ada lagi gudangnya, gudang gedenya sama gudang yang buat langsung ke kurir. Nah dari gudang gede ini dipisahin lagi nih buat daerahnya si gudang ini, gudang itu. Nah dari gudang yang deket dari pembeli ini itu disortir lagi ke daerah-daerah kurirnya itu. Nah dari situ di paketnya itu dikasih per area yang kurirnya megang itu, yang kurir area pengiriman situ. Udah baru dari itu diantar sama kurir, tapi sebelumnya pasti mapping dulu dong. Namanya mapping kan entah itu ditaruh paling atas bawahnya apa, intinya dia naruh barang sesuai antarannya dia nih, yang paling bawah terakhir, yang paling atas pertama. Nah bayangin aja paket tempered glass kayak gini dari Bandung ke Jakarta itu udah berapa kali prosesnya, entah dari motor ke gudang, dari gudang itu dia pakai land haul atau kontainer lagi, ditumpuk beribu-ribu barang. Nah yang barang kayak gini otomatis makan pecah kalau ditindih barang gede-gede kan, apalagi ini barang kecil. Jadi semua itu ada proses tahapannya guys, proses tahapannya, nggak langsung kurir yang nganter ngambil ke penjual. Jadi bisa jadi ini pecahnya antara dari bagian yang pertama ngambil dari penjual bawa ke gudang, atau enggak dari pas dimasukin kontainer, atau enggak pas udah nyampe Jakarta dibawa lagi pakai mobil line haul ke gudangnya yang dekat areanya masing-masing. Dan bisa jadi juga pas di kurir. Ya namanya kayak gitu, kita kan juga nggak bakal tahu salahnya siapa, kayak gitu. Oke, next. Kalau udah gini, apa iya tergolong mystery box? COD senilai 1 jutaan untuk kategori HP dan isinya ternyata sabun batangan segede HP dan 1 aqua gelas. Oh bukan punya aku ya lah, ini retoran customerku. Oh jatuhnya ini foto yang di retur balik ya, jadi mungkin buyer nggak jadi ngambil dan dibalikin. Ini jatuhnya retur, dibalikin ke penjual. Sabun aqua gelas. Nah kalau kayak gini siapa yang disalahin? Ya kita nggak tahu juga ya kan, dari pertama ngambil diantar ke customer, cancel, terus balik lagi ke gudang, beberapa tahapan lagi sama kayak pertama nggak ngirim, terus dikirim balik lagi ke seller. Nggak tahu juga kalau kayak gini yang salah siapa. Oke, ini dari Randy Zaka Fahmin nanya, di pengiriman emang nggak ada shortage dulu ya, dilihat isi bedanya apa, misal narkoba dan lain-lain. Oke guys, jadi di logistik itu nggak ada namanya paket dibongkar lagi buat dicek isinya apa. Kalau misalnya kayak gitu kalian pasti teriak-teriak barangnya lama nyampe misalnya.
kayak gitu. Dia buka paket nih, terus dicekin lagi isinya apa, terus dibungkus lagi. Itu udah di luar job desk dari logistik ya sih, beda cerita udah ya. Intinya itu logistik itu tinggal ngambil barang, sortir, kirim, nggak ada namanya buka-buka paket dulu, dicek dulu kayak gitu. Tapi banyak yang nyala artiin itu barang diambil dari seller, dicek lagi atau enggak yang bungkus itu ada pihak logistik. JNE nya sih yang salah. Kalau saya dulu mau kirim apa lewat JNT, dicek dulu isinya, kalau tidak sesuai tinggal dilaporin. Kalau misalnya kayak marketplace yang ngirim itu nggak bakal dicek lagi, kecuali kayak pribadi ngirim gitu, itu bisa jadi dicek lagi, itu kiriman pribadi ya, bukan marketplace. Kalau marketplace itu nggak, otomatis nggak bakal dicek lagi. Tiap saudara aku tiap beli HP di Lazada nggak pernah zong ya, makanya tadi dibilang itu pinter-pinteran kita ngeliat rating gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat rating juga, kasihan toko yang baru yang belum ada ratingnya ya, tapi itu pinter-pinteran kita lagi sih, kayak gimana ya. Sama ini aku juga belanja di Lazada, kayak misalnya gua beli ini mic, standing mic, gua beli fan, kipas fan ini gue beli di Lazada, tapi fan aja, nggak zong. Karena apa, kita harus ngeliat dari segi harganya masuk akal apa enggak, terus dari ratingnya, kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalnya kayak barang pecah, namanya logistik paket banyak ya kan, nggak satu doang yang diurus ya, itu sih wajar aja. Tapi biasanya tuh bisa diretur, karena barang-barang di marketplace itu biasanya itu udah di apa sih namanya, garansi garansi ya garansi itu kayaknya asuransi, garansi. Oke, next. Ini sempet viral juga nih kemarin ya. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang injek di sini, orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang kupatin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya enggak sesuai. Blok. Iya. Ini pulangnya seller, blok. Tugas lu ini pulangin ke sono, orang Oh begitu. Mbak yang ini, kalau kurir yang antar paket itu nggak punya tugas buat kemarin ke seller, karena itu udah ada kerjaannya masing-masing, ada prosedurnya, jadi nggak segampang itu ya Mbak ya. Oh begitu. Packagingnya nggak rusak ya. Oh begitu. Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Tuh. Udah rapiin bu, rapiin. Oke, barang nggak sesuai itu kan diretur ya, bukan dibalikkan ke kurir. Ya harus paham prosedurnya. Kalau robek kamu yang kupatin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain tuh. Kurirnya mau dimatiin cuy. Ya udah rapiin. Barang robek, blok. Blok. Udah rapiin. Ya udah rapiin bu. Kamu nggak lihat, nggak lihat dari tadi. Badan nggak rusak, nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok, goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok lo, dari tadi dia tak ngomong udah paham, berarti goblok. Goblok lu. Sebenarnya sih kalau ngomong baik-baik aja nggak bakal jadi viral kayak gini ya. Tapi udah bener-bener parah sih ini. Pas sudah ngatain goblok, lu terima. Ya udah. Rapiin bu. Goblok. Silakan bu. Mata lu buta apa gimana? Lihat lo itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Oh gini ya, mungkin
ibu ini kurang paham ya, tapi seenggaknya kan mbak yang ini kan pasti paham, cuman kadang kita tuh apa ya, suka kurang terima aja, jadi ikut-ikutan. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu, untung gua buka. Yaudah. Tapi kalau kayak gini kan yang kasihan kurirnya. Ini videonya panjang nih, cuman gara-gara blok doang. Up terus sampai ke anak cucu, up. Pasti si ibu habis makan tai kambing, karena kata bapak TB tai kambing bisa dibikin semangat 200 kali dari biasanya. Emang iya ya. Oke, video yang terakhir ini nggak ada sangkut pautnya sama dunia perkurirannya. Semuanya ini kayaknya kena tilang. Kita lihat. Oh, warna tracing. Pintar banget pak, itu kan motor metik, ngapa digas? Ini jalan motornya, katanya mau digerung-gerungin di kuping yang punya motor. Tapi kan itu motor metik, kalau mau standar 2 dulu kata motor gigi, digeber-geber bisa kayak gitu. Oke guys, kesimpulannya sih, untuk belanja di marketplace itu kita harus pintar-pintar ya, jangan selalu kita nyalahin kurir atau nyalahin seller. Semua itu ada step-stepnya, misalnya barang nggak sesuai, barang pecah, ada cara buat ngereturnya. Kalau bisa sih ngadepinnya itu jangan pakai emosi gitu, walaupun yang dirugikan pembeli. Cuman kan semua itu ada prosedurnya, ada prosesnya. Mungkin kalau misalnya retur itu orang males, kenapa ribet lama, tapi seenggaknya kan nggak perlu marah-marah ke kurir gitu loh. Bukan ngebelain dari segi kurir nih ya, tapi emang kenyataan begitu. Belanja di marketplace itu COD itu artinya bayar di tempat, bukan lihat paket dulu sesuai kita bayar atau nggak sesuai kita balikin kurir. Nggak gitu caranya. Kayaknya pintar-pintar belanja online itu, jangan sampai bilang dasar orang kampung kayak yang tadi ujung-ujungnya dibully kayak kan ya. Bukan berarti orang kampung itu blak, nggak boleh rasis gitu. Orang kampung semua orang itu berhak belanja, punya duit, jadi bebas belanja apa aja, tapi ya harus tahu prosedur belanjanya kayak gimana gitu doang sih. Mau orang kampung, orang kota juga, misalnya orang kaya juga atau menengah ke atas juga ada kok yang sebenarnya mereka paham, cuman mereka nggak mau tahu, nggak mau ribet. Jadi intinya dibalikin kayak gitu. Nah untuk yang terakhir nih, gue bakal kasih video buat cara ngereturnya nih kayak gini. Ini video buat cara ngeretur barang ya. Sekarang di Lazada, kamu bisa mengembalikan barang langsung ke seller loh. Proses pengembalian dana jadi lebih cepat, dan kamu bisa komunikasi langsung dengan seller. Yuk, pastikan dulu kalau produk kamu bisa dikembalikan langsung ke seller. Caranya, login ke akun Lazada. Klik akun. Klik lihat semua pesanan. Di halaman pesanan saya, pilih nomor pesanan yang ingin kamu kembalikan. Klik halaman produk. Lihat di bagian pengembalian dan garansi. Pastikan tertulis 7 hari pengembalian barang ke penjual. Bila tertulis, produk kamu bisa dikembalikan langsung ke seller. Kembali ke halaman pesanan saya. Klik produk yang ingin dikembalikan. Klik pengembalian saya. Lalu pilih alasan pengembalian barang. Upload foto produk yang ingin dikembalikan. Masukkan komentar. Pastikan jumlah pengembalian dana sudah benar, lalu klik selanjutnya. Pilih metode pengembalian dana, lalu klik kirimkan. Setelahnya, pilih metode pengiriman, lalu klik pilih dan kirimkan. Apabila seller tidak merespon dalam 3 hari, pengembalian barang dan danamu akan diproses otomatis oleh Lazada. Permohonan pengembalianmu ditolak seller,
Jangan khawatir, klik tombol laporkan permasalahan di halaman detail pengembalian barang. Jika seller sudah menyetujui pengembalianmu, segera kirimkan paketnya ya ke seller dengan menggunakan jasa pengiriman yang telah dipilih dalam 3 hari kerja. Oke guys, cukup sekian video reactionnya. Jadi ya kayak yang tadi gue bilang lah, ada step by stepnya, ada prosedurnya dan lain-lainnya. Jadi pintar-pintar kita aja belanja di marketplace. Jadi jangan bikin susah kurir ya. Oke, thank you udah nonton video gua. Dan lupa like, subscribe, and share ya. Bye bye.